Halo Smart People, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Santi Zaidan dalam program Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Ini adalah sebuah program di mana mengulas tentang hal-hal aktual seputar teknologi, riset, dan juga ilmu pengetahuan. Ternyata Nah, Smart People, Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan akan bencana tsunami. Ini dikarenakan Indonesia terletak pada batas pertemuan 3 lempeng tektonik bumi yang sangat aktif dan berpotensi terhadap munculnya tsunami. Dan untuk mengurangi dampak terjadinya bencana tsunami, maka wilayah-wilayah di sepanjang pantai perlu mendapatkan perlindungan. Beberapa di antaranya adalah dengan membangun pemecah gelombang atau breakwater, tembok laut atau seawall, dan juga penanaman pohon di pantai. Dan untuk berdiskusi lebih jauh lagi mengenai tsunami dan bagaimana dampak tsunami ini, di Iptek Talk sudah hadir peneliti-peneliti. Yang pertama Bapak Dr. Bagio Widakdo dari Praekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Halo Smart People. Dan kemudian we also have the researcher from Akita University Japan, Professor Hideo Matsutomi. Can you greet the audience by saying Smart People? Hello Smart People. And the last one, Dr. Kenji Harada, the researcher from Shizuoka University, Japan. Hello, smart people. And we will discuss more about this tsunami and the effect of tsunami, alright. Tapi sebelumnya, Smart People, kita juga akan mengetahui lebih jauh lagi mengenai perlindungan pantai. Karena kita ketahui bersama, Bapak Bagio, bahwa perlindungan pantai terhadap tsunami ini memang sangat diperlukan ya Pak ya. Terutama untuk mengurangi dampak atau kerugian yang mungkin timbul. Nah, selain membangun struktur bangunan pantai atau hard engineering, apakah pemanfaatan vegetasi pantai ini cukup efektif Pak? Jadi gini, memang untuk perlindungan pantai itu selain menggunakan bangunan-bangunan pantai seperti yang dibangun di negara-negara maju kayak Jepang dan seterusnya, itu memang kita harus mencari solusi yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Itu salah satunya dengan penanaman vegetasi pantai atau hutan pantai. Coastal forest. Coastal forest, ya. Ada juga sebetulnya coastal forest itu dari perairan sampai ke daratnya gitu. Misalnya dengan tanaman mangrove itu yang lebih ke air, kemudian yang non mangrove yang lebih ke darat. Itu memang dari pengalaman kejadian tsunami yang ada misalnya di Aceh kemarin atau di Padang beberapa tahun yang lalu, itu memang terlihat sekali bahwa daerah yang tidak terlindungi mangrove atau hutan pantai itu terkena dampak yang lebih parah dibandingkan yang ada tanaman hutan mangrove-nya atau hutan pantainya. Jadi dari situ dan dari banyak kejadian, misalnya kejadian yang terakhir di Jepang itu memang juga menunjukkan bahwa hutan pantai itu sangat bermanfaat untuk mengurangi dampak tsunami, dalam arti meredam run-up tsunami itu sendiri. Besarannya seberapa besar itu tergantung dari kondisi dan jenis tanaman setempat. Betul. Dan karena pada pagi hari ini Smart People kita sudah kehadiran para peneliti dari Jepang, so I will directly ask and discuss about this tsunami to these two researcher, Professor Matsutomi. Yes. Based on the experience, the last experience happened in Japan, how effective the coastal forest is in reducing the global tsunami runoff? This March, we had a big earthquake and a huge tsunami attacked coastal region of northern part of Japan, which we call the Tohoku district. And northern part of Tohoku district, tsunami inundation depth is more than 10 meters. In that case, coastal forest
doesn't work well to defend tsunami. But southern part of Tohoku region, inundation depth is around 5 meters. In that case, we confirmed tsunami forest is effective. So it's quite effective in reducing the effect of tsunami, the Yes, coastal forest. at least around 5 inundation depth is Yes. 5 meters. In that case, 5 meters. 5 meter. In that case, coastal forest is effective. I Okay. deeply think so. Okay, Mr. Harada, Yes. has numerical model simulation been conducted to examine the effectiveness of coastal vegetation in reducing the tsunami run-up? I mean the numerical model Numerical simulation. model simulation. So we already conduct the numerical simulation Yes, model yes. To reduce tsunami by using the coastal forest. Yes. So we develop a numerical model and we collaborate with Indonesian researchers. Okay. So we now estimating the effectiveness of the coastal forest in the Indonesian situation. Okay. We're still developing it, or it's still in progress, or how? Yeah, now in progress. In progress of the numerical statistical Yes. model. Okay. Dan kembali ke Bapak Bagio ya Pak ya, untuk secara nasional, pantai-pantai di mana sajakah yang ada di Indonesia yang telah melakukan penanaman vegetasi atau cemara untuk antisipasi tsunami, dan berapa ukuran atau luasan metode penanamannya, kemudian juga apa manfaat lain yang bisa diperoleh dari penanaman vegetasi di wilayah pantai? Ya, jadi gini, tentang antisipasi tsunami dengan tanaman tadi itu sebetulnya di Indonesia sudah banyak daerah yang mulai ditanami, terutama ini dilakukan oleh DKP, Departemen atau sekarang KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu banyak melakukan kegiatan penanaman cemara laut di beberapa daerah, misalnya di pantai selatan Jawa itu ada di Pacitan, yang akhir-akhir ini dilakukan. Tapi yang dulu-dulu juga di pantai selatan Bantul juga, kemudian ada juga di pantai barat Sumatera, itu di Painan, di Pariaman, dan rencananya juga di sekitar Pelabuhan Udara Bandara Internasional yang di Padang itu juga akan dilakukan penanaman, sudah direncanakan oleh KKP dalam hal ini. Dan memang itu cukup efektif sebetulnya, karena beberapa penelitian mengatakan bahwa penanaman itu untuk luasan, kaitannya dengan pertanyaan luasan berapa tadi yang efektif itu, misalnya untuk ketebalan tanaman atau hutannya itu sekitar 200 meter misalnya gitu, itu untuk tsunami yang relatif kecil misalnya kurang dari 4 meter itu bisa peredamannya bisa sekitar 30-50% gitu. Jadi itu memang sangat bermanfaat dan sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan SKP di setempat, misalnya Dinas Kelautan pemerintah daerah setempat dan seterusnya gitu. Indonesia yang terletak pada batas pertemuan 3 lempeng tektonik bumi yang sangat aktif merupakan wilayah sangat rawan terhadap gempa-gempa tektonik. Karena sebagian sumber gempanya berada di bawah laut, maka berpotensi menimbulkan tsunami. Untuk mengurangi dampak bencana tsunami, maka wilayah-wilayah di samping pantai yang berpotensi terkena tsunami perlu mendapat perlindungan. Beberapa cara untuk perlindungan pantai terhadap tsunami antara lain dengan membangun pemecah gelombang atau breakwater, tembok laut atau seawall, dan penanaman pohon-pohon pantai. Di Indonesia, secara alami banyak pohon-pohon atau vegetasi pantai yang bisa dijadikan perlindungan untuk mengurangi kerusakan akibat tsunami. Sehingga pemanfaatan vegetasi pantai untuk maksud pengurangan dampak negatif tsunami menjadi sangat signifikan. Dalam hal ini, para peneliti Indonesia bekerja sama dengan para peneliti dari Jepang melakukan sebuah penelitian yang akan mengkaji tentang efektivitas dari vegetasi pantai cemara laut untuk mereduksi kerusakan akibat terjangan tsunami. Tahapan dalam penelitian ini meliputi studi model numerik, pengumpulan data karakteristik vegetasi, uji kekuatan vegetasi, dan simulasi model fisik.
Uji kekuatan vegetasi cemara laut atau cemara udang yang telah ada diperlukan untuk mendapatkan data tentang kemampuan tanaman dalam menahan gaya dinamis dari run-up gelombang tsunami yang datang menerjang kawasan pantai. Setelah tahun 2010, uji kekuatan cemara laut dilakukan di pantai Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kali ini, uji kekuatan cemara udang dilakukan di pantai selatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejauh ini, studi tentang efektivitas vegetasi pantai yang meredam tsunami selalu menganggap vegetasi pantai tersebut statis dan tidak berubah bentuk maupun posisinya. Hal tersebut kurang sesuai dengan kenyataan bahwa jika vegetasi dihantam arus gelombang yang cukup besar akan berubah bentuk dan bahkan akan berpindah karena tumbang maupun tercabut akarnya. Dengan demikian, data kekuatan vegetasi yang dihasilkan dari uji lapangan kekuatan cemara sangat berguna untuk menyempurnakan hasil kajian riset supaya lebih mendekati kondisi alam yang ada. Kalau pantai-pantai yang Bapak sebutkan tadi, sebagian besar kan di Jawa ya, Pak ya? Ada di Jawa, pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatera. Oh, pantai barat Karena Sumatera. memang daerah-daerah itu yang Memang berpotensi rawan terkena berpotensi tsunami. terkena tsunami. Kemudian kalau manfaat lain dari penanaman itu memang sebetulnya ternyata memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Karena seperti kita ketahui di pantai mana yang sudah jadi itu pantai selatan Bantul, misalnya ada pantai Kuaru, pantai Samas dan Gua Cemara dan seterusnya. Itu penanaman itu ternyata bukan hanya untuk melindungi dari tsunami, tetapi juga bermanfaat untuk menahan air asin atau udara asin yang dari laut sehingga di daerah belakangnya itu pertanian bisa tumbuh. Iya. Tanaman-tanaman bisa tumbuh yang dulunya karena air asin atau angin asin yang mengandung garam itu menghambat itu sekarang bisa tumbuh. Juga yang perlu diingat ya, kemudian banyak orang berdatangan ke situ sebagai turis pariwisata. Di situ ternyata pendapatannya bisa besar sekali. Pernah suatu hari itu dari parkir saja itu bisa sampai 2 juta gitu per hari. Itu suatu nilai yang menurut saya perlu dikembangkan. Betul. Kalau banyak pohon-pohonnya jadi lebih sejuk ya Pak Iya, ya. Lebih banyak juga orang yang yang datang wisatawan gitu, yang baik datang. untuk keluarga maupun terutama muda-mudi yang ke sana itu. Ya, tadi Pak Bagus sempat sebutkan mengenai coastal forest. Itu hutan cemara yang ada di lepas pantai. Seperti apa itu Pak? Jadi secara umum kebetulan kegiatan kita ini juga fokus pada cemara yang ada di pantai gitu. Tapi secara umum sebetulnya cemara di pantai itu kita bisa golongkan menjadi 2. Ada yang disebut cemara laut dan cemara udang gitu. Terus terang kami bukan ahli di bidang tanaman gitu. Tapi secara umum kita pahami bahwa cemara laut itu biasanya punya batang tunggal yang tinggi gitu. Kemudian cemara udang itu biasanya dari bawah kemudian dia sudah bercabang gitu. Perbedaannya juga letak posisi crown-nya atau daunnya gitu. Otomatis dia akan lebih rendah dan daya tahannya secara sekilas kemungkinan cemara udang juga akan lebih menahan lebih banyak begitu. Tetapi memang perlu kita buktikan bahwa apakah cemara udang itu mampu bertahan lebih kuat daripada cemara laut nanti dari pengujian di lapangan. Karena tahun kemarin kita sudah melakukan yang di Pariaman itu untuk cemara laut yang batangnya tunggal gitu. Kemudian nanti yang kita di pantai selatan Jawa atau di Gua Cemara itu kita menggunakan yang jenis cemara udang. Gitu. Oke. Ya. Itu tadi perbedaannya ya dan Ya. akan terus dikaji mengenai Ya, betul. manfaat dari 2 jenis cemara ini. Ya. Selain terus dikaji mengenai 2 jenis cemara ini, kemudian bagaimana caranya untuk merawat pohon-pohon ini? Apakah memang dibutuhkan dari masyarakat sekitar juga untuk memeliharanya? Oh iya, jadi memang kayak instansi-instansi resmi yang melakukan penanaman cemara itu, misalnya dari KKP maupun dari dinas setempat, dalam hal ini bisa dari Dinas Pertanian dan Kehutanan atau Dinas Kelautan setempat, itu untuk masing-masing daerah kelihatannya agak berbeda. Biasanya mereka juga mengikutsertakan peran serta masyarakat. Jadi masyarakat di situ bukan hanya istilahnya direkrut untuk menanam saja, tapi sampai durasi tertentu sampai pemeliharaannya itu masyarakat setempat yang biasanya diserai gitu. Karena memang tanpa keikutsertaan masyarakat kelihatannya susah untuk mewujudkan bahwa tanaman itu akan tumbuh dengan baik gitu. Kira-kira kalau cemara-cemara itu bisa bertahan sampai berapa lama sih Pak? Berapa tahun gitu? Jadi kalau selama ini cemara ya mungkin sejauh ini sampai bertahun-tahun itu Bertahun-tahun ya. masih bertahan, tapi
kita perlu ketahui juga kalau cemara nanti terlalu tua dan terlalu besar itu juga rumpun daunnya atau crownnya itu juga akan terlalu ke atas gitu. Jadi untuk kalau kita bicara untuk penanggulangan tsunami mungkin kurang efektif. Jadi kalau yang sudah terlalu tua mungkin sudah 30-50 tahun gitu mungkin juga perlu ditebang diganti dengan yang baru yang kecil ada peremajaan gitu. Supaya lebih efektif dalam menanggulangi dampak tsunami ya. Kemudian, and the next question is for Mr. Matsutomi. Yes. I have a question like, why is necessary to conduct field tests for the strength of vegetation? Why is this really necessary? And actually, how significant is the data in designing the coastal protection using vegetation? When tsunami attacks on coastal forest, Yes. Tsunami force and moment act on the coastal forest. And on the other hand, coastal forest has a role of like a coastal dike. So we must check the limitation of the coastal forest. Coastal forest force and in moment in which they fall down. Okay, so now we are checking the limitation. And last year we had a Mentawai tsunami. At that time, we checked our result, our field test result, and our result is fitting the real field data. 50? Fitting. Okay. We can apply our field result to the Mentawai tsunami result. Oke. Jadi memang cukup signifikan ya Pak ya dampak dari hasil tes yang dilakukan tadi ya. Oke. And now for Mr. Kenji Harada. Yes. The benefits, the contribution of the data from the vegetation strength in numerical simulations on tsunami, run-up the reduction. You did it before, right? And what is the benefit, the contribution, and how to incorporate the strength data and physical vegetation chances in the numerical simulations? So our former simulation model Yes. is not flexible tree condition. So as you know, the actual tree can bend and change the shape by the wind and the tsunami. But the former simulation model, we did not consider about the flexibility of the trees. But in the field test, we get some data, how much bend the tree by the force. So that now we try to introduce the effect of the tree bending and some limitation of the tree uprooting or lodging. So maybe we can estimate the effectiveness of coastal forest to reduce tsunami by using the numerical simulation. Of course, quantitatively, so by using numerical simulation. Okay. So you're still doing another research, the deeper research, to know the limitation, Limitation? the previous numerical simulations is for doing another research, the deeper research right now. Yeah, so we also doing the research in Japan, and this time we collaborate with Indonesian researchers, and we are trying to get some information about the coastal forest and tsunami from the Indonesian situation. Oke. Jadi pada saat ini peneliti-peneliti dari Jepang ini sedang melakukan semacam kerjasama gitu ya Pak ya, incorporation untuk melakukan another research lain tentang bagaimana coastal forest ini bisa menanggulangi dampak dari tsunami. Betul begitu? Ya.
Jadi memang ini sebetulnya kegiatan ini sebagian kecil saja dari kegiatan kerjasama yang besar antara pihak Jepang dan pihak Indonesia. Dalam hal ini sebenarnya pihak Indonesia dimotori oleh Kementerian Ristek dan juga LIPI, itu tentang gunung api, kegempaan dan tsunami. Jadi ini hanya bagian kecilnya saja. Kira-kira akan sampai berapa lama nih Pak berlangsungnya penelitian? Jadi sebetulnya kegiatan kerjasama ini berlangsung 3 tahun. 3 tahun. Kebetulan ini sudah tahun yang terakhir gitu. Jadi kegiatan akan berakhir Maret 2012 sekitar itu. Mudah-mudahan impact-nya akan segera terasa ya, Ya. khususnya untuk masyarakat Jogja. Begitu datang ke pantai kita lihat lebih sejuk lagi. Mudah-mudahan. Iya. Ya. Dan lebih aman pastinya Ya, Pak ya betul. untuk didiami dan ditinggali. Satu lagi untuk smart people yang ada di rumah, kalau dari Pak Bagio, apa harapannya? Ya, kami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, khususnya dari unit Balai Pengkajian Dinamika Pantai, memang unit kami bergerak di masalah kepantaian dan kepelabuhanan. Salah satunya memang tentang penanggulangan bencana tsunami itu. Jadi harapan kami mudah-mudahan semua yang sudah dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta tentang penanggulangan tsunami atau mitigasi tsunami itu bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat gitu. Tapi khusus untuk bagian kami sendiri, sebetulnya di unit kami itu kita selain punya sumber daya manusia yang mencukupi dalam hal ini beberapa kepakaran tentang teknik pantai dan kepelabuhanan, itu kita juga punya fasilitas yang cukup lengkap. Salah satu kegiatan yang terkait dengan itu tadi sebetulnya di samping uji lapangan dan simulasi numerik seperti disebutkan tadi, ada juga yang namanya simulasi model fisik. Itu di kami bisa dilakukan dengan baik karena kita punya fasilitasnya, dan keunggulan maupun kekurangan kalau dibandingkan antara model fisik dengan model numerik itu memang masing-masing punya keunggulan dan kekurangannya gitu. Tapi intinya mereka saling melengkapi. Jadi beberapa kajian yang tidak bisa dilakukan di model numerik itu sebaiknya dibawa ke model fisik. Jadi saling melengkapi ya Pak Ya, ya, betul. antara dua kajian tersebut. Oke, terima kasih banyak. For the last question I may raise this time. What's your advice or what's your hope? Okay. Please use natural resources. For example, the coastal forest or river which flows parallel to the coast and so on to protect the tsunami. Okay. Mister, another advice, another hope for Indonesian people? So I think, as you know, we had a big tsunami in Japan. yes. Also, Indonesia also achieved tsunami. So we have to collaborate and collect some knowledge about the tsunami, how to prevent the tsunami, and how to mitigate tsunami. So I think we have to collaborate Indonesian people, Japanese people, and I hope Indonesian people know about the Japanese tsunami disasters. Yeah, okay. We should learn about the tsunami happening in Japan and learn from the experience. Yeah, we're so lucky having these two Yeah, of researchers course, yes. here and learn from them. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Matsutomi tadi bahwa yang menjadi harapannya adalah bahwa masyarakat Indonesia menggunakan sumber daya alami, coastal forest dan juga river, sehingga dampak dari tsunami itu bisa kita kurangi. Betul begitu ya Pak Bagio Betul, ya? ya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah Sama-sama, hadir ya. bersama kita di Iptek Talk pada pagi hari ini. Thank you for Mr. Matsutomi and also Mr. Harada for coming here. Thank you so much. Ya, smart people, demikian perbincangan kita dalam program Iptek Talk kali ini dari Gedung BPPT Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program selanjutnya di Iptek Talk Smart Program for Smart People.